Halo, di sini kita mempunyai soal, yaitu sebuah perusahaan game indie asal Jepang menghasilkan tiga game genre, yaitu bergenre RTS, simulasi, dan RPG, yang diproses melalui tiga bagian fungsi, yaitu desain, coding, dan debug. Pada bagian desain tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian coding 40 jam kerja, dan untuk debug ada 30 jam kerja. Untuk menghasilkan satu game RTS, diperlukan 4 jam desain, 2 jam coding, dan 1 jam debug. Untuk menghasilkan satu game simulasi diperlukan 2 jam desain, 4 jam coding, dan 2 jam debug. Dan untuk satu game RPG diperlukan 1 jam desain, 2 jam coding, dan 2 jam debug. Laba yang diperoleh tiap game yaitu 60 yen untuk RTS, 48 yen untuk simulasi, dan 30 yen untuk RPG. Di sini soalnya berapa game tiap genre yang harus diproduksi agar perusahaan dapat laba maksimal dengan metode simplex. Untuk metode simplex, pastinya kita harus mengetahui fungsi tujuan dan batas-batasannya. Fungsi tujuan pada soal itu yaitu kita misalkan maksimal A sama dengan 60x tambah 48y tambah 30z. Ini tadi itu labanya ya. Dan kita misalkan juga RTS itu X, simulasi itu Y, dan RPG itu Z. Berdasarkan soal tadi kita juga mendapatkan batasan-batasan, yaitu pada batasan pertama 4x tambah 2y tambah 1z itu kurang atau sama dengan 60. Gimana cara mencarinya? Kita lihat aja tadi 60 ini yaitu dengan desain ya. Kita lihat untuk satu game RTS itu 4 jam desain, untuk simulasi itu 2 jam desain, dan untuk satu RPG itu 1 jam desain. Dapat kita yaitu 4x tambah 2y tambah 1z, dan seterusnya. Jika sudah, kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan agar variabel yang nilainya belum diketahui berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Fungsi tujuan kita yaitu max A sama dengan 60x tambah 48y tambah 30z. Karena kita belum mengetahui nilai dari variabel x, y, z-nya, kita akan buat jadi maksimal A kurang 60x kurang 48y kurang 30z sama dengan 0. Jika sudah, kita akan maju ke langkah kedua, yaitu mengubah batasan-batasan yang mempunyai nilai kurang atau sama dengan menjadi sama dengan menggunakan metode select variable. Metode select variable ini yaitu kita menambahkan S1, S2, S3-nya di belakangnya. Contohnya pada 4x tambah 2y tambah 1z ini tidak ada S1 kan. Agar bisa menjadi sama dengan ininya, kita akan tambahkan S1-nya. Jadi 4x tambah 2y tambah 1z tambah S1 sama dengan 60 dan seterusnya. Dan kita akan membuat juga X, Y, Z, 1, S2, S3 itu harus lebih besar dari 0 atau sama dengan dari 0. Jika sudah, kita akan mengubah persamaan tadi menjadi tabel yang ini. Di sini itu ada VD variabel dasar. Variabel dasar ini seperti A, S1, S2, S3. Di sini ada juga A, X, Y, Z, S1, S2, S3, dan NK. NK ini nilai kiri. Kita implementasikan aja yang ini, yang persamaan tadi ke sini. Jika sudah, kita akan maju ke langkah 4, yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci ini mempunyai tugas yaitu untuk mengubah dan memperbaiki tabel agar bisa memperoleh pemecahan optimal. Cara mencari kolom kunci ini yaitu dengan melihat nilai minus terbesar di A-nya. Ini A, kita lihat nilai minus terbesar yaitu ada di min 60, berada di kolom X ya. Jadi kita tarik aja kolom kuncinya itu berada di X. Langkah kelima yaitu memilih baris kunci. Baris kunci ini mempunyai tujuan untuk mengubah atau mengadakan perbaikan. Cara mencarinya itu kita akan bagikan nilai kunci, nilai kanan dengan kolom kuncinya. Jadi 60 bagi 4, 48 bagi 2, 30 bagi 1. Di sini 48 bagi 2 itu 24, 30 bagi 1 30, 60 bagi 4 itu 15. Nah, yang paling dikit itu ini kan 60 bagi 4. Jadi ini adalah baris kuncinya. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci kita sebut sebagai pivot. Jika sudah, kita akan masuk ke langkah 6, yaitu mengubah nilai baris kunci. Nilai baris kunci tadi S1 kita ubah dengan cara membagikan ke pivot. Jadi
Kita implementasikan saja 0,42110060 ini kita bagikan dengan pivotnya. Pivot tadi 4 menghasilkan nilai seperti ini, yaitu 0, 1, setengah, seperempat, seperempat, 0, 0, 15. Karena ini S1, kita ubah aja karena dia sudah berubah jadi X. Baru jika sudah, kita akan lanjut ke langkah 7, yaitu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Tadi baris kuncinya itu S1, kita akan ubah yang di luarnya, berarti A, S2 dan S3. Di sini mempunyai rumus, yaitu nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisien kolom kunci. Nilai baris baru ini adalah hasilnya nanti ya. Nilai lama ini yaitu nilai lamanya. Nilai baru ini yaitu si X tadi, yang nilai baru yang baru diubah. Nilai koefisien ini yaitu ini, yang di kolom kunci. Kita misalkan aja A, nilai koefisiennya itu min 60. Jadi kita dapat nilai lamanya itu tadi 1, min 60, min 48, min 30. Mana tadinya? Ini sama ya. Dan kita taruh juga ini nilai baru, yaitu 0, 1, setengah, yang ini, yang X. Lalu kita implementasikan ke rumus, dan hasilnya adalah ini. 1, 0, min 18, min 15, 15, 0, 0, 900. Kita juga akan menggunakan hal yang sama ke yang lainnya, yaitu pada S2 dan S3. Ini S2 dan S3. Kita lakukan dengan rumus yang sama dan hasilnya adalah ini. Lalu kita implementasikan ke tabel yang baru. A10 min 18 min 15 15 0 900, yaitu ini. X-nya itu ini, S2 itu ini, S3 itu ini. Jika kita melihat bahwa di baris A masih ada minus, berarti belum siap ya. Masih ada yang salah, berarti kita akan mengulang dari langkah keempat, yaitu menentukan kolom kunci. Tabel ini kita pindahkan ke sini. Kita cari kolom kuncinya. Mencari kolom kunci tadi yaitu minus terbesar di A. Kita lihat di sini ada min 18. Jadi kita tarik bahwa Y adalah kolom kuncinya. Sama halnya dengan langkah 5, kita akan cari juga baris kuncinya dengan cara membagikan nilai kanan dengan si kolom kunci. Sini 15 bagi 2, 1/2 itu 30, 18 bagi 3 itu 9. Oh enggak, bodoh kali aku, 6 ya. Dan 15 bagi 1,5 itu ya ada tinggi lah. Jadi yang paling kecil itu adalah 18 bagi 3, itu 6. Jadi kita tarik aja dan kita mendapatkan pivotnya itu 3, yaitu hasil perpotongannya. Kita maju ke langkah 6, yaitu mengubah nilai baris kunci, yaitu S2 tadi nilai baris kunci kita bagikan dengan pivot, hasilnya begini. Kita akan langsung ke langkah 7. Langkah 7 juga hal yang sama, yaitu mengubah nilai di luar baris kunci. Baris kunci tadi itu S2, kita ubah aja A X S3 dengan rumus yang sama, yaitu nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisien kolom kunci. Dan dapatnya ini, kita implementasikan nilai baris baru ini ke sini, ke tabel baru. Dan jika kita lihat pada baris A masih ada yang minus, kita akan mengulang ke langkah 4 lagi, yaitu menentukan kolom kunci lagi. Tabel ini kita pindahkan ke sini, kita cari kolom kunci dan baris kuncinya. Kolom kunci itu yaitu min 6 karena dia yang paling besar minusnya, dan baris kuncinya itu 6 bagi 1 soalnya 6, itu paling kecil. Lalu kita cari di sini, kita lihat pivotnya itu 1. Lalu kita lanjut ke langkah 6, yaitu mengubah nilai baris kunci. S3 nya itu kita bagikan dengan pivot, hasilnya begini. Jika sudah dapat, kita akan lanjut ke langkah 7. Dengan cara yang sama, kita akan mengimplementasikan dengan rumus, yaitu A tadi nilai koefisien itu min 6. Ini kita bagikan aja nilai lama 1 dikurang nilai baru 0 dikali min 6, hasilnya begini, sama dengan X dan Y nya. Jadi kita akan implementasikan nilai baris barunya itu ke sini dan dapat hasilnya ini.
Jika kita sudah melihat tidak ada lagi di baris A yang minus, kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan tabel ini, kita akan melakukan persamaan fungsi tujuan tadi, yaitu maksimal A, max A sama dengan 60X tambah 48Y tambah 30Z. Dan implementasikan max A 60 kali 12 itu ini, X-nya itu 12, Y-nya itu 3, 30 kali Z-nya itu 6, kita berikan 1044. Jadi jumlah optimal perusahaan tadi untuk membuat game tiap genre agar menghasilkan keuntungan maksimal dengan waktu yang diberikan, yaitu perusahaan dapat membuat 12 game genre RTS, 3 game genre simulasi, dan 6 game genre RPG. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang salah.